Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Zinda Lestari. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengkaji sebuah karya sastra menggunakan teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah analisis pembicaraan terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Sosiologi sastra juga merupakan aktivitas pemahaman dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung dalam karya sastra. Damono mengungkapkan karya sastra dapat dilihat dari segi sosiologi dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, menyangkut manusia dengan lingkungannya, struktur masyarakat, lembaga, dan proses sosial. Baiklah, kali ini saya akan mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan kajian sosiologi sastra pada film yang berjudul Bebas. Siapa nih, anak baru? Badai kemana, Hello Kitty? Salam kenal ya, Vina. Salam kenal juga. Lagu yang bakal gue puterin ini buat 6 sahabat: Chris, Jessica, Suci, Jojo, Gina, dan Vina. Jadi dokter bilang apa? 2 bulan lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang mungkin bisa bantu buat gue. Kita harus segera cari Jojo, Gina, dan Suci. Bukan berarti nama geng kita bebas. Orang bebas macem-macem sama kita. Nama geng lo najis. Vina, anggota geng kita yang baru. Imut. Ajak temennya masuk ke dalam. Lo bukan ibu gue. Jangan kurang ajar ya lo. Ada nggak hal-hal yang pengen banget lo kerjain tapi belum sampean? Minta nama sama acara radio kan lo? Kampungan. Gue paling benci sama orang yang suka ngegencat. Temen ingusan lo itu pengecut. Jadi lo harus selalu Kau lupa jadi diri sendiri. Film Bebas menceritakan tentang sekumpulan anak remaja yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu Chris, Jessica, Gina, Suci, Vina, dan Jojo. Sampai suatu hari, terjadi sebuah insiden yang membuat mereka semua pindah sekolah dan terpisah. Setelah 23 tahun berpisah, Vina mulai mencari teman-temannya, yaitu anggota geng Bebas. Mereka terkenal karena memiliki hubungan pertemanan dan persahabatan yang sangat baik. Suatu hari, Vina pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya yang sedang dirawat. Tepat di ruang sebelah tempat ibunya dirawat, terdapat seorang pasien kritis bernama Chris. Hal itu membuat Vina teringat teman SMA yang bernama Chris. Keesokan harinya, Vina kembali ke rumah sakit untuk mengunjungi pasien kritis itu. Dan benar itu adalah Chris, sahabat semasa SMA-nya. Ternyata Chris mengidap penyakit kanker stadium akhir dan Chris diperkirakan dapat bertahan paling lama 2 bulan lagi. Lalu Chris menyampaikan permintaannya kepada Vina. Chris ingin bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya sebelum dia tutup usia. Mendengar hal ini, Vina langsung bergegas untuk mencari teman-temannya. Perpisahan selama 23 tahun membuat Vina kesulitan untuk mencari dan menemui teman-temannya, yaitu geng Bebas. Vina akhirnya mencoba untuk mendatangi SMA-nya. Di sana, Vina diberikan kartu nama Jessica oleh Bu Retno. Jessica diketahui sekarang bekerja sebagai sales asuransi. Kemudian, Vina dan Jessica memutuskan untuk bertemu di rumah sakit tempat Chris dirawat. Mereka bertiga saling berbagi cerita kehidupan masing-masing, dan Chris juga mengatakan ingin menemui teman-teman lainnya sebelum tutup usia. Jessica yang mendengar hal tersebut juga langsung bergegas untuk mencari teman lainnya. Vina dan Jessica meminta tolong kepada Dedi, salah satu teman sekelas mereka, untuk mencari kontak teman yang lain. Mereka berhasil mencari dan menemui Jojo dan Gina. Namun, Gina tidak bisa ikut gabung mencari Suci karena keadaan dan situasi hidup dia yang buruk. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk mencari satu teman lagi yang bernama Suci. Namun, sampai akhirnya Chris tutup usia, Suci pun tidak bisa ditemukan. Akhirnya mereka berlima memutuskan untuk pergi ke rumah Chris sebagai salah satu tanda penghormatan terakhir mereka untuk Chris. Lalu di tengah-tengah penghormatan tersebut, Suci muncul di rumah Chris dan juga memberi penghormatan untuknya. Nah, hasil analisis saya pada film Bebas dengan menggunakan teori sosiologi sastra antara lain, yang pertama masalah kemiskinan.
pada kutipan di atas membuktikan masalah kemiskinan dalam keluarga Gina. Keluarga Gina mengalami kekurangan dalam segi ekonomi akibat penipuan yang dialami mereka. Kemiskinan terjadi pada mereka akibat usahanya bangkrut ditipu orang, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan keuangan. Ditambah lagi, ibu pada kutipan di atas membuktikan masalah kemiskinan dalam keluarga Gina. Akibat penipuan tersebut, ibu Gina menderita stroke dan perlu biaya lebih untuk pengobatan. Yang kedua, disorganisasi keluarga. Dari kutipan di atas menggambarkan disorganisasi keluarga yang terjadi pada keluarga Suci karena putusnya perkawinan sebab perceraian atau perpisahan, yang menyebabkan kurangnya harmonis antara Suci dan ibu tirinya. Hal ini dapat dilihat pada kalimat, "Lo bukan ibu gua." Suci membenci ibu tirinya karena dia merasa posisi ibu kandungnya diambil alih. Selanjutnya pada kalimat, "Gak adil deh, lo benci sama gue cuma gara-gara ibu tiri lo orang Sumedang juga." Sifat daerah seperti itu yang menghambat proses demokrasi, menggambarkan tokoh Suci yang selama ini ternyata membenci Vina dan bersikap dingin karena Vina dan ibu tirinya sama-sama orang Sumedang. Yang ketiga, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Dari kutipan di atas membuktikan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, yaitu alkoholisme. Dapat dilihat dari kalimat, "Hei, sekali aja cobain, percayalah sama gua. Aman. Lo harus percaya sama gue." Tokoh Andra yang sedang mendekati Vina yang berada di sebuah kantin. Dan dalam keadaan mabuk berat, selain mengganggu Vina, Andra juga mencoba memaksa Vina untuk meminum pil terlarang. Kemudian kutipan pada bagian kedua menggambarkan secara jelas Andra dalam keadaan mabuk berat. Ia tidak dapat mengontrol dirinya. Perkataan Andra membuat Krisdayanti marah, dapat dilihat pada kalimat, "Apa perlu gua harus jadi banci dulu kayak Jojo biar bisa diterima sama kalian?" Sehingga timbullah perkelahian antara Andra dan Kris. Andra merasa terpojokkan dan menggunakan senjata dari pecahan botol kaca yang kemudian tidak sengaja melukai wajah Suci cukup parah dan Suci pun dilarikan ke rumah sakit. Akibat dari kejadian ini, pihak sekolah mengeluarkan seluruh anggota geng bebas dari sekolah akibat kejadian yang menimpa Suci. Padahal dalam konflik geng bebas, baik Suci maupun Vina adalah korban dari siswa alkohol yang kerap melecehkan mereka. Andra justru tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari pihak sekolah. Yang keempat, masalah remaja. Berdasarkan kutipan di atas membuktikan masalah sosial yaitu masalah remaja. Pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Lila dendam terhadap Kris. Lila diputusin kekasihnya karena kekasihnya suka dengan Kris. Padahal Kris tidak suka dan tidak mau. Hal ini mengakibatkan perkelahian adu mulut. Kita ketahui bahwa melakukan tindakan seperti mengejek, menjelekkan, berkata kasar, menertawakan, mempermalukan, dan memanggil dengan julukan yang tidak disenangi merupakan tindakan membuli. Yang kelima, masalah kekerasan. Pada kutipan di atas membuktikan masalah kekerasan dapat dilihat pada kalimat, "Hei budak-budak pengecut, beraninya sama perempuan, sini lo." Menggambarkan kekesalan pada tokoh Vina yang anaknya selalu dilecehkan oleh teman laki-lakinya. Maka sebagai seorang ibu, Vina tidak tinggal diam atas perbuatan mereka dan memutuskan untuk menghardik mereka dibantu dengan Krisdayanti, Jessica, dan Jojo. Perkelahian berhenti setelah polisi melerai mereka. Peristiwa ini memberi kesan tersendiri untuk Krisdayanti, di mana hari-hari terakhirnya dia bisa membantu membalaskan dendam Vina kepada sekelompok pemuda tersebut, walaupun melalui kekerasan.